Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosela. Saya dari jurusan akuntansi, ingin mempresentasikan tugas makalah saya, yaitu tentang laporan Project Based Learning Auditing 1. Makalah ini membahas penerapan variabel sampling dalam pengujian substantif audit laporan keuangan. Fokus utama adalah pada uji hipotesis dan uji estimasi untuk memastikan kewajaran informasi keuangan. Pengantar variabel sampling dalam audit. Pengujian substantif adalah prosedur audit krusial untuk mendukung opini auditor terhadap laporan keuangan. Latar belakang pengujian substantif penting untuk memastikan angka laporan keuangan sesuai fakta dan kebijakan akuntansi. Rumus kajian, apa pengertian variabel sampling dan audit, bagaimana penerapan uji hipotesis dan uji estimasi dalam pengujian substantif, apa manfaat penerapan variabel sampling bagi prosedur audit. Tujuan dan manfaat penerapan variabel sampling yaitu memahami konsep, mendalami konsep variabel sampling dalam konteks audit, terus mempelajari penerapan, mempelajari cara menerapkan uji hipotesis dan estimasi dalam pengujian substantif, terus mengaplikasikan kasus nyata, menerapkan teknik variabel sampling pada audit PT Cahaya Teknologi Nusantara. Profil objek audit PT Cahaya Teknologi Nusantara. PT Cahaya Teknologi Nusantara adalah perusahaan manufaktur alat elektronik konsumen dan sekitar 500 karyawan dan omset tahunan puluhan miliar rupiah. Volume transaksi yang besar dan kompleks memerlukan audit yang efektif dan efisien. Audit menggunakan prosedur sampling variabel dan pengujian substantif khususnya pada akun persediaan, piutang usaha, dan pendapatan. Jenis perusahaan manufaktur alat elektronik konsumen, skala operasi sekitar 500 karyawan dan omset tahunan puluhan miliar rupiah. Volume transaksi besar dan kompleks. Kajian teori variabel sampling, uji hipotesis dan estimasi. Variabel sampling adalah teknik pengambilan sampel kuantitatif untuk mengestimasi nilai total atau rata-rata populasi dan nilai tingkat kesalahan. Uji hipotesis digunakan untuk menguji klaim tentang populasi, seperti apakah tingkat kesalahan melebihi batas toleransi. Uji estimasi memperkiraan nilai total populasi dengan interval kepercayaan. Rumus penting dalam variabel sampling. Dalam variabel sampling, beberapa rumus dasar digunakan untuk estimasi dan perhitungan. Estimasi nilai populasi dihitung dan jumlah nilai sampel. Jumlah sampel dan jumlah populasi standar error dihitung dari standar deviasi sampel. Interval kepercayaan ditentukan dengan menambahkan atau mengurangi nilai Z. Pada tingkat signifikasi tentu dilakukan standar error dari estimasi nilai populasi. Dalam pengujian substantif, auditor menggunakan uji hipotesis untuk menilai apakah tingkat kesalahan dalam populasi melebihi batas toleransi. Hipotesis rata-rata kesalahan batas toleransi 5%. Terus hitung statistik uji 3,65 nilai Z pada A 0,051 sisi. Penerapan uji estimasi dalam audit. Uji estimasi digunakan auditor untuk memperkirakan nilai saldo atau jumlah kesalahan dan populasi. Dengan teknik ini, auditor dapat menentukan interval kepercayaan di mana nilai populasi sebenarnya berada, memberikan gambaran risiko audit dan ketepatan hasil audit. Ini penting untuk menilai materialitas dan risiko audit secara keseluruhan. Manfaat variabel sampling dalam audit. Penetapan variabel sampling memberikan banyak manfaat bagi auditor. Teknik ini mengoptimalkan ukuran sampel, meningkatkan akurasi dan keandalan hasil pengujian substantif, serta memudahkan auditor dalam membuat keputusan berdasarkan data statistik. Selain itu, variabel sampling juga membantu mengurangi risiko audit dengan pengukuran kesalahan yang lebih tepat.
yaitu mengoptimasi sampel, akurasi dan keandalan pengambilan keputusan dan pengurangan risiko. Kesimpulan besar yang saya pesankan adalah teknik penting dalam pengujian substantif audit yang memungkinkan auditor melakukan uji hipotesis dan estimasi secara efektif. Penerapan teknik ini membantu memperoleh bukti audit yang valid, andal, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Auditor